Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.491 pulau, dengan jumlah total populasi penduduk lebih dari 260 juta penduduk. Indonesia juga terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah karena Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Perekonomian Indonesia menjadi topik hangat yang kerap kali diperbincangkan, bahkan memunculkan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah dengan harapan dapat memajukan perekonomian Indonesia dan menyejahterakan rakyatnya. Namun, seringkali kebijakan yang dibuat pemerintah itu menuai banyak kritikan pro dan kontra dari masyarakat. Lantas, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian negara. Wabah corona telah memukul sektor ekonomi. Indonesia pun berpeluang besar masuk dalam jurang resesi, membuat masyarakat dibayang-bayangi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang tabu, tetapi telah menjadi pandangan yang tak asing lagi di mata kita. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat sulit diatasi. Pemerintah terus berupaya untuk meminimalisir angka kemiskinan yang sebelumnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, sejak 2020, angka kemiskinan terus meningkat, imbas dari adanya pandemi COVID-19. Jika kita telaah lebih dalam lagi, masalah kemiskinan akan erat kaitannya dengan pengangguran. Banyaknya kasus PHK di era pandemi ini bahkan membuat sistem moneter dapat terganggu. Pemerintah Indonesia sudah berupaya mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Salah satunya ialah dengan kartu prakerja yang diharapkan dapat menjadi solusi. Selain itu, pemerintah semakin terus berupaya untuk mengatasi dampak virus COVID-19. Salah satunya merevisi postur APBN. APBN terus-menerus dipangkas agar tidak terjadi ketimpangan. APBN dapat menjadi instrumen yang fleksibel dan efektif menghadapi situasi penuh ketidakpastian, namun tetap kredibel dan andal untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Selain itu, masalah serius terhadap ekonomi juga disebabkan adanya ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berimbas pada perdagangan internasional, membuat Indonesia sulit untuk terlepas dari masalah tersebut. Apalagi ketika Indonesia selaku eksportir bahan baku menyebabkan pendapatan negara menurun dan permintaan komoditas semakin tersungkur. Untuk itu, pemerintah diharapkan membuat kebijakan fiskal agar dapat mengarahkan ekonomi suatu negara. Di tengah problema yang melanda Indonesia, mulai dari kemiskinan, pengangguran, dan masalah serius lainnya, terselip opsi mengembalikan ekonomi. Pemerintah kembali membuat wacana kebijakan baru, mulai dari melakukan redenominasi hingga pengukuhan kembali dinar dan dirham. Redenominasi merupakan pemotongan nominal sebuah mata uang tanpa mengurangi nilainya. Redenominasi merupakan wacana pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah dan membuat penghitungan lebih sederhana. Akan tetapi, sampai saat ini, wacana tersebut belum direalisasikan. Perlu diperhatikan, ketika ingin meredenominasi, haruslah memastikan kondisi ekonomi suatu negara. Harus dipastikan kestabilan kondisi perekonomian 2 tahun terakhir dan proyeksi 2 tahun mendatang. Sedangkan wacana untuk menerapkan kembali dinar dan dirham sebagai alat tukar juga masih belum terrealisasikan. Konsekuensinya ialah akan membutuhkan waktu yang panjang, mengedukasi masyarakat, dan juga memberikan pemerataan mata uang tersebut ke masyarakat. Hal tersebut belum memungkinkan untuk direalisasi. Terlebih, masih banyak masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.
Di tengah problema yang dihadapi Indonesia, zakat menjadi alternatif terbaik di tengah kondisi saat ini. Melalui pemberdayaan zakat dan kehadiran program zakat, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Di tengah peliknya masalah yang dihadapi Indonesia, Bank Indonesia justru memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik pada 2021 dengan perkiraan ekonomi tumbuh 5% sampai 6%. Akan tetapi tentu saja proses pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang panjang dan selalu ditunjang dengan kebijakan yang diambil pemerintah.